Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 dapat mempresentasikan materi dengan judul Analisis Perhitungan Pajak Hotel berdasarkan pendapatan PT Sunter Laksa Hotel periode September 2005. Pada presentasi ini, kami akan membahas mulai dari pengertian pajak hotel, dasar hukum, objek dan subjek pajak, hingga proses perhitungan dan pelaporannya, termasuk hasil analisis yang telah kami lakukan. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Nur Asia Putri dengan nomor NIM 6424069. Yang kedua ada Audi Chandra Mukti, nomor NIM-nya 6424063. Yang ketiga ada Muhammad Rizky P dengan nomor NIM 6424068. Yang keempat ada Andina Azahra dengan nomor NIM 64240706. Dan yang terakhir ada Rizka Oliviana dengan nomor NIM 64240707. Yang pertama ada pengertian pajak. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui kontribusi wajib dari pelaku usaha perhotelan. Secara yuridis, pengertian pajak hotel dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (UU HKPD) yang menyatakan bahwa pajak hotel termasuk dalam jenis pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang pemungutannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pajak hotel memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, membiayai pembangunan, menyediakan fasilitas publik, serta menjadikan indikator perkembangan sektor pariwisata. Dalam kajian literatur Larasati 2023, pajak hotel disebut sebagai komponen pajak daerah yang signifikan kontribusinya terhadap PAD dan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, hotel juga berfungsi regulatif karena mendorong pengusaha hotel untuk melakukan pencatatan pendapatan secara transparan dan menciptakan tata kelola usaha yang lebih baik. Dasar hukum pemungutan pajak hotel. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU HKPD). Undang-undang ini merupakan aturan utama yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang HKPD, pajak hotel termasuk dalam kategori pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Ketentuan utama dalam undang-undang ini meliputi yang pertama ada layanan yang dikenakan pajak, yang kedua subjek pajak dan wajib pajak hotel, yang ketiga dasar pengenaan pajak, yang keempat ketentuan tarif pajak hotel, dan terakhir ada kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah terkait mekanisme teknis pemungutan pajak hotel. Undang-Undang HKPD bertujuan menyederhanakan struktur pajak daerah agar lebih mudah diterapkan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Pemungutan pajak hotel yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan pemerintah ini merupakan aturan turunan dari UU HKPD yang mengatur lebih rinci teknis pelaksanaan pemungutan pajak hotel. Di dalamnya memuat ketentuan mengenai yang pertama, tata cara pendaftaran dan pengukuhan wajib pajak daerah. Yang kedua, mekanisme pencatatan dan pelaporan pendapatan hotel. Yang ketiga, penetapan penagihan dan penyetoran pajak hotel. Yang keempat, kewajiban penyampaian SPTPD. Dan yang terakhir, pemeriksaan pajak, keberatan, serta sanksi administratif jika terjadi pelanggaran. Peraturan pemerintah ini memastikan penerapan pajak hotel seragam dan sesuai prosedur di seluruh Indonesia. Yang ketiga, peraturan daerah atau perkada. Setiap pemerintah daerah menetapkan perda sebagai pedoman teknis pelaksanaan pajak hotel di wilayah masing-masing. Perda mengatur yang pertama,
tarif pajak hotel sesuai batas minimum maksimum 10%. Yang kedua, pedoman perhitungan dan pemungutan pajak hotel. Yang ketiga, jadwal pelaporan dan penyetoran pajak. Yang keempat, penggunaan sistem pelaporan pajak berbasis online. Dan yang terakhir, ketentuan pemeriksaan, penagihan, hingga pengenaan denda. Perda menjadi dasar operasional yang mengikut langsung pengusaha hotel, termasuk PT Sunter Lakeside Hotel, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan Sugita tahun 2024, dijelaskan bahwa implementasi dasar hukum pemungutan pajak hotel sangat bergantung pada peraturan daerah yang berlaku di wilayah tersebut. Selanjutnya ada objek pajak hotel. Pengertiannya, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dan dikenakan pembayaran. Objek pajak meliputi berbagai jenis layanan yang berbeda. Objek pajak meliputi berbagai jenis layanan yang berada dalam operasional hotel. Secara umum, objek pajak hotel dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, penyewaan kamar hotel. Yang kedua, pelayanan makanan dan minuman yang dikelola oleh hotel. Yang ketiga, fasilitas hotel lainnya, seperti kolam berenang ataupun gym. Yang keempat, penyewaan ruang pertemuan. Dan yang terakhir, pelayanan tambahan seperti laundry atau antar jemput. Berikutnya, subjek pajak hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dari hotel, yaitu tamu atau pengguna fasilitas hotel. Meskipun tamu yang mengonsumsi layanan hotel adalah subjek pajak, namun yang berstatus sebagai wajib pajak adalah pengusaha hotel. Sistem yang digunakan pihak hotel adalah self-assessment system, yaitu hotel menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Kewajiban administrasi perpajakan yang tanggung oleh hotel meliputi: 1. Pencatatan pendapatan secara harian. Kedua, perhitungan pajak terutang. Ketiga, penyetoran pajak sebelum jatuh tempo. Keempat, pengisian serta penyampaian SPT PD. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tarif pajak hotel tidak boleh melebihi 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh hotel, meskipun beberapa daerah dapat menetapkan tarif berbeda. Penetapan tarif pajak hotel didasarkan pada: 1. Potensi daerah. 2. Pengembangan sektor pariwisata. 3. Daya saing hotel di wilayah tersebut. Dan yang keempat, kebutuhan pendapatan daerah. Ini perhitungan data pajaknya. Dari hasil pendapatan kamar itu 16.355.615 rupiah. Terus dari pendapatan makanan dan minuman itu 11.856.654.511 rupiah. Pendapatan lainnya itu 1.841.839.863 rupiah. Jadi total keseluruhannya itu 30.054.397.989 rupiah. DPP-nya berarti 30 miliar 54.397.989 rupiah,
Dengan tarif pajak 10%, berarti 3.539.799 rupiah. Maka perkiraan pajak yang dibayarkan oleh PT Sunter Lakeside Hotel Tbk sebesar 3.539.799 rupiah. Masa pajak hotel adalah jangka waktu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak hotel yang terutang dan ditetapkan setiap 1 bulan kalender. Seluruh pendapatan kamar dan pendapatan lain yang termasuk objek pajak selama 1 bulan dihitung secara keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak hotel atau DPP. Penetapan masa pajak bulanan ini bertujuan agar pengusaha hotel melakukan pencatatan transaksi secara tertib melalui rekapitulasi pendapatan harian yang kemudian dikompilasikan menjadi pendapatan bulanan untuk dilaporkan dalam SPTPD. Masa pajak ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam evaluasi, monitoring, dan pengawasan kepatuhan wajib pajak bagi hotel seperti PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. Masa pajak bulanan memastikan setiap transaksi penyewaan kamar dicatat dengan akurat sehingga perhitungan pajak sesuai ketentuan dan terhindar dari kekurangan bayar maupun kesalahan administrasi. Next. Laporan pajak melalui SPTPD atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Laporan pajak hotel wajib dilakukan oleh pengusaha hotel melalui SPTPD yang berisi laporan jumlah pajak hotel terutang dalam 1 masa pajak dan dilakukan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan daerah. Melalui SPTPD, hotel melaporkan yang pertama total pendapatan kamar selama sebulan, yang kedua pendapatan fasilitas lain yang termasuk objek pajak, yang ketiga perhitungan pajak berdasarkan tarif yang berlaku, dan yang terakhir besarnya pajak yang wajib disetor ke kas daerah. Pajak daerah kini menyediakan sistem pelaporan pajak secara online sehingga hotel dapat mengisi SPTPD tanpa harus datang ke kantor Bapenda yang membantu meningkatkan ketetapan waktu pelaporan, mengurangi kesalahan input, dan memperkuat transparansi bagi PT Sunter Lakeside Hotel Tbk. Kewajiban pelaporan SPTPD merupakan bagian penting administrasi perpajakan karena dengan melaporkan tepat waktu, hotel dapat menghindari sanksi seperti denda keterlambatan, bunga, maupun pemeriksaan lanjutan dari pemerintah daerah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan pajak hotel pada PT Sunter Lakeside Hotel Tbk, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pajak hotel telah berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan. Pencatatan pendapatan kamar dilakukan dengan rapi sehingga seluruh pendapatan harian dapat dihitung kembali secara jelas pada akhir bulan dan menjadi dasar perhitungan pajak hotel yang disetorkan ke pemerintah daerah. Analisis menunjukkan bahwa perhitungan pajak hotel sudah mengikuti UU HKPD PP 35 tahun 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 dengan tarif 10% untuk seluruh pendapatan yang menjadi objek pajak. Sehingga periode September 2025 pajak terutang mencapai 3 miliar 5 juta
Rp439.799 yang menggambarkan kontribusi besar aktivitas hotel terhadap pendapatan daerah, khususnya sektor pariwisata dan jasa akomodasi. Penerapan pajak hotel juga berdampak positif pada pengelolaan internal hotel melalui pencatatan yang lebih tertib, transparansi, administrasi pendapatan, serta penyampaian SPTPD secara online yang membuat pelaporan lebih efisien dan minim kesalahan. Secara keseluruhan, PT Sunter Lakeside Hotel Tbk menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan yang baik dalam proses perhitungan pemungutan dan pelaporan yang sesuai aturan. Pajak hotel tidak hanya memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah, tetapi juga mendorong pengelolaan keuangan hotel yang lebih disiplin dan terstruktur, sehingga turut mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini membantu dalam memahami perhitungan dan kewajiban pajak hotel secara lebih jelas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bila ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.